pengikutmu di sepanjang zaman bahwa masuklah melalui jalan yang sempit. Dan kami tahu Tuhan, jalan-jalan yang akan kami lalui khususnya di hari-hari terakhir ini akan semakin sempit. Oleh sebab itu, kami butuh firman-Mu, kami butuh pribadi-Mu untuk menyertai kami, memampukan kami, sehingga setiap kami akan keluar menjadi pemenang. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, berfirman dengan berlimpah, berotoritaslah Tuhan. Di mimbar ini Tuhan, di saat ini, Engkau yang punya otoritas dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau menyembuhkan, silakan Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang susah Kau hiburkan, yang berbeban berat sekarang ini juga lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terikat juga mengalami kemerdekaan di dalam nama Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang diteguhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kemenangan yang Yesus telah kerjakan di kayu salib 2000-an tahun yang lalu, dan kami terus melangkah bergerak di atas kemenangan demi kemenangan, berfirman dengan berlimpah-limpah, karena kami sudah siap untuk menikmati, melakukannya dan meneruskannya di dalam satu nama, di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap. Kita yang siap sama-sama kita katakan. Yang siap kita katakan. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Sebelum saudara duduk, salam kiri kananmu. Haleluya. Saya beriman di tempat ini ada 250 orang. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, nama saya Jogi Sidabutar. Saya melayani sebagai pesuruh Tuhan, sebagai pengajar atau dosen teologi, juga sebagai penginjil. Itu sekedar perkenalan. Saya sudah berumah tangga dengan Boris Yagian, tapi dia sudah duluan ke rumah Bapa di sorga Januari tahun ini, masih tahun ini. Dan saya harus terus melangkah bersama dengan Tuhan, ya, menguatkan jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa, memperluas kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Oke, sekedar perkenalan saja itu Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah hidup semakin dekat dengan hari pengangkatan. Ya, hari pengangkatan itu sudah semakin dekat karena melihat tanda-tanda dari yang Yesus katakan hampir sudah semua tanda-tanda yang Yesus dan Alkitab katakan itu sudah hampir semua digenapi terkait dengan pengangkatan. Kalau kedatangannya kali kedua itu nanti setelah pengangkatan baru kita mengalami, baru Tuhan Yesus dengan kita akan datang kembali ke bumi ini. Tahapannya itu pengangkatan dulu. Nah, berkenan dengan itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sendiri mengingatkan kita supaya kita melihat dan memperhatikan tanda-tanda. Mari kita lihat dari Bapak Ibu Saudara Matius 16 ayat 1 hingga 3. Matius 16 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Matius 16. Saudaraku yang tidak bawa Alkitab merapat ke sebelahnya, ya, supaya saudara juga bisa belajar, ya. Jadi ini kita belajar lagi. Saudara mungkin merasa saya sudah selesai SD atau sudah selesai SMP, sudah selesai SMA, itu dulu tidak cukup. Oh, itu sudah cukup, ya. Sekarang nggak perlu lagi belajar. Tidak begitu Bapak Ibu Saudara. Kalau mengikut Tuhan sepanjang hidup kita sampai kita mengembuskan nafas yang terakhir, kita terus belajar. Amin saudaraku. Saya bacakan buat kita, ya. Saya bacakan buat kita saudara-saudara di dalam Matius 16 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus. Mereka meminta supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Jadi mereka yang menentukan Tuhan memberikan tanda itu, ya. Lalu di ayat yang kedua Yesus menjawab, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Ayat 3, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Lalu Yesus lanjutkan, rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, di situ Yesus tegas gitu, ya Bapak Ibu Saudara. Sekarang ini berlaku buat kita yang hidup di hari-hari terakhir ini. Marilah kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai orang Kristen, mari kita belajar dari kesalahan orang Farisi di masa Yesus ini, ya, di masa Yesus kala itu. Mereka bisa membaca cuaca, iklim, ya,
Tetapi mereka tidak tahu membaca tanda-tanda zaman, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagi kita yang hidup di penghujung akhir zaman ini, marilah kita cermat, ya. Marilah kita cermat memperhatikan tanda-tanda zaman. Yang mengerti katakan amin. Oke, itu dulu. Jadi ada sejumlah tanda-tanda, ada banyak tanda-tanda zaman berkenaan dengan kedatangan ataupun masa pengangkatan, ya. Ada banyak tanda, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Lukas 17 ayat 26 hingga 28. Yuk kita belajar, ya. Semangat, ya. Lukas 17 ayat 26, 27, 28. Semua kita belajar supaya jelas gitu, saudara-saudara. Supaya jelas, supaya tuntas pengertian kita, dan supaya kita benar-benar pas berdiri pada rel kebenaran firman Tuhan. Lukas berapa tadi? Lukas 17 ayat 26, 27, 28. Ya, saya akan bacakan buat saudara dan saya. Oke, begini. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari anak manusia. Ayat 27. Mereka makan dan minum. Ya, saudara perhatikan sekarang, ini sedang digenapi. Saudara perhatikan di kota Medan sekitarnya, saya menduga lebih dari 1.000 tempat kuliner. Mungkin 2.000 atau mungkin juga lebih Medan sekitarnya. Dan tempatnya laku semua. Apa yang kita lihat? Ya, apa yang saudara lihat? Melihat rapatnya, banyaknya, menjamurnya tempat kuliner ini. Orang mengejar makan minum hari-hari ini. Apakah dosa? Menurut saya tidak. Hanya saja tanpa sadar orang di mana-mana sedang menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci yang bernama Alkitab. Katakan amin. Itu yang terjadi hari-hari ini, saudara-saudara. Ya, dan itu bukan hanya di Medan, hampir di seluruh dunia. Itu sekarang sedang musim kuliner, makan minum. Apalagi dikatakan mereka kawin dan dikawinkan. Saudara lihat, ya, tidak peduli alasan krismon atau kesulitan keuangan, terus saja setiap minggu ada saja undangan pernikahan, ada saja yang menikah di satu tempat gedung, ya, gedung untuk acara-acara yang seperti itu. Dalam seminggu bisa 3 kali 100 misalnya. Atau sekali 200 di kota Medan ini. Sudah berapa yang menikah? Per bulan kali 12. Kan gitu, saudara-saudara. Itu pun sedang menggenapi apa yang tertulis. Itu tanda-tanda. Oke. Sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang larut dengan kegiatan-kegiatan tadi, Bapak Ibu Saudara, nggak sadar atau nggak memperhatikan bahwa itu adalah tanda yang Tuhan sudah beritahu. Itu maksudnya. Jadi orang larut. Saudara, kita lihat lagi ayat yang ke 28, ya, ayat yang ke-28. Demikian juga seperti terjadi di zaman Lot, mereka akan makan dan minum, mereka membeli, menjual. Sekarang itu terjadi. Jual beli semakin marak, tidak lagi hanya membeli dan menjual di tempat yang sudah tersedia, tetapi online. Itu berarti sedang menggenapi firman Tuhan, ya. Membeli, menjual, mereka menanam investasi, menanam modal di sana sini, dan juga membangun. Katanya krisis, tetapi pembangunan jalan terus. Pembangunan apa saja? Infrastruktur kah?
Membangun rumah kah? Itu terus berlangsung. Saya nggak bisa jawab kenapa orang bisa terus membangun sementara orang katanya sedang mengalami kesulitan keuangan. Saya nggak tahu jawabannya. Yang saya bisa simpulkan bahwa semua itu sedang menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab suci yang saya pegang yang bernama Alkitab. Katakan amin. Oke. Jadi valid ya, valid. Tanda-tanda itu sah. Tak terbantahkan, itu namanya valid. Oke. Nah, dan itu semua mengarah kepada satu titik, yaitu hari pengangkatan, dilanjutkan nanti kedatangan Yesus kali kedua bersama dengan orang percaya, orang-orang yang terangkat. Kan begitu saudara yang dikasihi. Nah, tanda apa lagi? Ya, karena gini ya, jemaat harus diedukasi supaya cerdas. Shalom ibu-ibu. Jangan nyerah. Ya, jangan nyerah. Ah, sudah tua kami Pak Pendeta. Yang muda-muda sajalah belajar. Enggak, Roh Kudus sanggup menolong engkau untuk menambah kecerdasanmu. Katakan amin. Yang penting saudaraku, kita beri hati, kita beri pikiran, maka Roh Kudus akan menambah kecerdasan dan meningkatkan rahasia kebenaran. Baik kebenaran firman maupun kebenaran ilmu pengetahuan. Kita buka dari Daniel 12 ayat 4. Ya, dari Daniel 12 ayat 4. Ini berbicara tentang tanda yang lain, yaitu tanda bertambahnya pengetahuan akan firman Tuhan dan juga bertambahnya pengetahuan akan ilmu pengetahuan. Daniel 12 ayat 4. Yang sudah menemukan, saya mohon bersedia untuk memperkatakannya dengan suara yang lantang. Silakan, anak muda siapa saja. Daniel 12 ayat 4. Tetapi engkau Daniel sembunyikanlah segala firman itu. Di zaman Daniel, Tuhan suruh sembunyikan aja dulu firman itu. Terus? Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Jadi kitab yang diterima Daniel itu dimeteraikannya, ya. Yang dia tulis itu dimeteraikannya. Terus? Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, wahyu demi wahyu selama perjanjian lama, Bapak Ibu Saudara, sampai kepada kitab-kitab perjanjian baru, kesininya itu terus dipelajari, terus diselidiki, sehingga bertambahlah pengetahuan orang akan firman Tuhan, bertambahlah pengetahuan orang akan Alkitab, ya, terus bertambah, terus dibukakan tahap demi tahap demi tahap. Apa yang dulu tidak dibuka, akhir-akhir ini dibuka, karena memang Tuhan tahu ada bagian firman Tuhan itu yang dibukakan di zaman-zaman tertentu gitu ya. Nah, di zaman ini dibuka semakin melebar, semakin semua dibukakan kebenaran firman Tuhan ya. Dan kalau saudara memberi hati, ya, saya ulangi kalimat saya, kalau saja saudara memberi hati, haus untuk mengerti Alkitab ini, firman Tuhan ini, saudara akan dipandu oleh Roh Kudus dari satu kebenaran kepada kebenaran yang lain, dari satu ayat kepada ayat yang lain, dan akhirnya ayat demi ayat itu tampak jelas dia ternyata satu kesatuan yang tak terpisahkan. Katakan amin. Nah, pengetahuan apa lagi yang bertambah sesuai dengan Daniel 12 ayat 4 tadi? Ya, baca sekali lagi penggalan kalimat terakhir itu, tolong. Dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Terus? Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Nah, saudaraku, ada orang tidak sadar, ya, atau kurang mengetahui barangkali begitu ya, bahwa hari-hari ini bertambahnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih ini itu adalah penggenapan firman Tuhan. Katakan amin. Ada orang yang mengira itu terjadi hanya secara alami. Tidak. Itu memang menggenapi firman Tuhan. Jadi ilmu pengetahuan, penemuan A, B, C, dan seterusnya, itu adalah menggenapi firman Tuhan. Bukan saja menggenapi Daniel 12 ayat 4, tetapi juga menggenapi Kejadian pasal 1. Apa yang terjadi di sana? Yaitu manusia telah memakan buah pengetahuan yang baik dan yang
yang jahat itu. Dan sekarang buah itu sudah tersedia di internet. Nangkap? Ya, kok diam aja? Nggak nyambung ya? Itu ada di internet. Di internet itu tersedia dua jenis pengetahuan. Satu pengetahuan yang baik, yang bermanfaat, yang berguna. Yang kedua, pengetahuan yang jahat. Jadi, klop digenapi apa yang tertulis di dalam Kejadian 1 dan juga di dalam Daniel. Daniel berapa tadi? 12 ayat 4. Nah, sekarang lebih valid lagi. Lebih tak terbantahkan lagi, saudara-saudara. Ya. Namun berkenaan dengan bertambahnya ilmu pengetahuan itu, saudaraku, haleluya, ya, kita harus mulai minta kepada Tuhan, ya, lihat sini, minta kepada Tuhan, kepada kita, kecerdasan untuk apa? Untuk membedakan mana yang baik, mana yang tidak. Sama seperti teknologi, kedepannya ini, perhatikan saya, teknologi akan masuk ke era, ya, ke titik digitalisasi. Kan begitu ya? Sudah sedang ke sana. Ya, semua akan bersifat digital. Bahkan mata uang pun akan digital. Saya tadi malam menemukan satu film tentang kesulitan yang dialami oleh orang yang tidak punya aplikasi uang digital. Di film itu mereka tidak disebut karena iman. Ya, tidak disebut karena imankah mereka tidak memiliki, hanya disebut bahwa mereka, hanya ditunjukkan bahwa mereka mengalami kesulitan melakukan transaksi karena tidak memiliki aplikasi uang digital. Jadi mereka ketika pergi ke satu toko gitu kan, ditolak dengan halus. Lalu orang itu mengulang lagi, ini yang saya ada. Ya, saya hanya bisa membeli dengan ini. Ditolak kedua kali. Orang ini masih bertahan untuk si penjaga toko mau menerima uang kertasnya. Diulangi sampai 3 kali, maka si kasir tadi panggil security untuk mengurusin orang ini. Ya, itu kesulitan. Di sana tidak jelas dikatakan mereka menolak karena iman. Tetapi bagi kita yang tidak mau terperangkap kena jebakan Batman kata anak muda terhadap teknologi itu, kita akan mengalami kesulitan, ya. Dan kita lewat mimbar ini dipersiapkan untuk kuat menghadapi kesulitan itu. Dan barang siapa yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau boleh memilih, Pak, saya maunya hidup 100 tahun yang lalu dan sudah mati 100 tahun yang lalu supaya nggak mengalami kesulitan ini. Kalau boleh memilih. Nangkap maksud saya? Kalau kita boleh memilih, janganlah kiranya kita hidup ikut menghadapi kesulitan itu. Tapi kita nggak bisa memilih. Bila mana saudara dan saya harus menghadapi itu, maka tidak ada pilihan lain, saudara-saudara. Minta perlindungan Tuhan, katakan amin. Minta pembelaan Tuhan, katakan amin. Perlindungan, pembelaan, dan minta pemeliharaan Tuhan. Kita sudah masuk pada masa sulit itu. Kalau berbicara tentang uang digital, anak muda, orang tua yang saya kasihi, sudah resmi diumumkan di awal tahun ini bahwa Indonesia hanya akan mengenal satu jenis mata uang, yaitu uang digital. Itu sudah di launching.
tinggal ketok palu, eksekusi, semua uang kertas itu dikunci, nggak bisa kita tarik lagi, karena sudah diubah menjadi angka-angka. Uang saudara ada di bank, contohnya 100 juta, ketika sudah ditekan tombol, serta-merta uang saudara itu tetap ada, tapi dalam bentuk angka-angka. Saudara bisa ambil, bisa, kalau saudara mau memakai tanda itu. Borak doh. Haleluya. Tapi kalau saya teringat bahwa Allahku yang kusembah itu, dia bisa tolong kita dengan dua cara. Perhatikan, ini penting. Mujizat secara supranatural tanpa kontribusi kita, itu dia bisa lakukan. Seperti mana? Itu mujizat supranatural tanpa kontribusi manusia. Oke? Itu cara pertama. Saya percaya itu. Tuhanku yang kusembah itu masih tetap sanggup melakukan mujizat yang bersifat supranatural. Aminkan dulu, supaya terusir keraguanmu dan ketakutanmu. Aminkan dulu. Yang kedua, Tuhan bisa menolong dengan mujizat natural. Apa itu mujizat natural? Yaitu manusia terlibat. Contoh, Musa, ya, mereka haus, lalu Tuhan menggunakan mujizat lewat apa yang ada di alam, natural, alam. Dari batu keluar air. Oke? Mereka ingin apa? Apa namanya? Mereka rupanya teringat mereka jalan ke Percut ada burung goreng. Kan? Mereka teringat burung goreng. Gitu, mereka Tuhan kirim burung puyuh gratis. Itu natural, mujizat secara alami, menggunakan unsur alami. Laut Teberau, Laut Merah terbelah, ada keterlibatan manusia. Musa, angkat tongkatmu, laut terbelah. Mujizat di Kana, itu mujizat melibatkan manusia. Jadi antara yang ilahi dengan yang natural atau yang alami, Tuhan gabungkan jadi satu, terjadi mujizat. Terserah Tuhan, dengar saya baik-baik. Terserah Tuhan yang mana yang dia mau pakai menolong saudara. Katakan amin. Dia tahu jari Tuhan. Kan begitu? Lomom. Saguru lomom Tuhan, saguru lomom Tuhan, saguru lomom Tuhan, saguru lomom Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Amin. Pokoknya percaya saja. Katakan amin, jangan diam aja. Percaya aja, amin. Taat aja. Tekun aja, setia aja, modal itu aja, nggak usah modal uang. Amin. Jadi ini yang ini yang Tuhan mau terus beritakan kepada umatnya di mana-mana, supaya umatnya tidak usah takut menghadapi kesulitan yang akan datang. Terjadi pasti terjadi, nggak bisa karena udah tertulis. Udah tertulis dia baik di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 bahwa pada hari-hari terakhir akan muncul masa yang sulit, ya kan? Ataupun di dalam Ibrani 12 ayat 27 bahwa segala sesuatu akan digoncang, termasuk uang akan digoncang. Dan tidak mudah. Ketika engkau punya uang, nggak usah banyak lah. 10 juta aja, apalagi 100 juta, apalagi 1 miliar, uangmu ada di bank.
engkau sungguh membutuhkan iman yang bulat. Iman yang tidak tawar-menawar untuk merelakan itu daripada merelakan nyawamu. Jadi memang dihadapkan kepada dilema, Pak. Dilemanya apa? Ku terima tanda itu, aku binasa. Ku pakai KTP digital itu, aku pasti binasa karena di situ ada tanda dari